Terdampak proyek pedestrian koridor Jalan Ahmad Yani Kota Nganjuk, sebanyak 54 pedagang kaki lima terpaksa direlokasi ke tempat lain. Para pedagang kaki lima yang biasanya berjualan di sepanjang trotoar Jalan Ayani tersebut direlokasi ke halaman Pasar Wage Baru. Para pedagang kaki lima akan menempati tenda-tenda sementara yang telah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk. Proses relokasi ini dilakukan setelah pemerintah Kabupaten Nganjuk mulai melakukan penataan Kota Nganjuk dengan melakukan pembangunan kawasan pedestrian di sepanjang Jalan Ahmad Yani. Pengerjaan proyek pedestrian ini pun telah dimulai sejak 9 September lalu hingga 31 Desember 2021 mendatang. Daman, salah satu pedagang yang terdampak relokasi, menjelaskan pihaknya hanya bisa pasrah dengan adanya pembangunan Jalan Ayani tersebut. Meski demikian, pihaknya mengaku selalu mendukung program pemerintah untuk Kabupaten Nganjuk yang lebih baik dan berkembang. Namun pihaknya berharap pemerintah Kabupaten Nganjuk memiliki inovasi untuk menarik minat warga untuk berkunjung ke Pasar Wage Baru agar ramai dikunjungi. Ya, pengennya diramaikan seperti permainan anak-anak aja di sini biar masyarakat datang ke sini semua. Biar semua rame. Penjual kolak roti juga rame, gorengan juga rame, nasi goreng juga rame, warung juga rame, semuanya rame. Jadi masyarakat itu bisa hidup tenang dan bisa mencukupi keluarganya. Itu aja, Pak. Terima kasih. Kalau tadi disebutkan di sini nanti di para pedagang dibuat tempat permanen, ini setuju atau tidak? Setuju, Pak Ketua setuju. Buat permanen. Kalau Bapak sebelumnya tiap hari dagang apa, Pak? Yang ringan, warung kopi. Warung kopi. Ya. Seneng, Pak. Ya ini. Berarti intinya pedagang itu mau direlokasi asalkan hasilnya itu representatif gitu, Pak ya? Ya, ada aman, itu rame. Aman, rame, itu aja, Pak. Sementara itu, untuk mengayomi para pedagang kaki lima ini, PLT Bupati Nganjuk mendampingi langsung proses relokasi. Selain mendengarkan keluhan para pedagang, PLT Bupati Nganjuk juga menyerahkan sejumlah bantuan kepada para pedagang. PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi menjelaskan, relokasi para PKL di sepanjang Jalan Ayani akan dilakukan bertahap seiring dengan progres pembangunan pedestrian. Sehingga untuk menampung seluruh pedagang, pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan pembangunan tempat relokasi secara permanen agar lebih layak untuk ditempati. Alhamdulillah saya silaturahmi sama beliau-beliau. Dia adalah usahawan yang saat ini, sebelum dan saat ini berjualan di Ayani. Maka dengan dibangunnya pedestrian itu kita juga mohon dukungan dari beliau-beliau ini. Maka kita siapkan beberapa alternatif di jalan di sini biar jualannya nanti ke depan di sini, dan tadi harapannya apa? Dibangun permanen sehingga tidak seperti itu. Nanti seperti itu kan agak rawan gitu. Maka saya menginstruksikan Pak Haris untuk PABBD ini juga dianggarkan untuk kenyamanan. Jangan sampai kebijakan pemerintah ini merugikan orang kecil, kuncinya itu dari memberdayakan. Memang sementara ini masih sepi ya. Tapi kalau nanti parkirnya sudah ada di samping kanan ini, kan otomatis banyak yang ke sini. Parkir di sini kan menjadi tempat parkir, sehingga jadi banyak orang yang akan ya insya Allah makan di tempat bapak-bapak ibu-ibu. Untuk diketahui, proyek pedestrian koridor Jalan Ahmad Yani yang ditangani oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nganjuk ini mulai dikerjakan sejak 9 September lalu hingga ditargetkan selesai tanggal 31 Desember mendatang. Proyek pedestrian ini dikerjakan dengan menggunakan anggaran dari dana insentif daerah sebesar 23 miliar rupiah. Dari Nganjuk, Andri Purwanto, KSTV.